The Eclipse. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas film Day of Reckoning yang dirilis tahun 2016. Film ini berkisah tentang munculnya jutaan monster misterius dari dalam perut bumi untuk melenyapkan umat manusia. Lantas, apakah manusia berhasil bertahan? Gak usah pakai lama, kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Film dimulai di sebuah operasi penambangan. Ketika para pekerja sedang melakukan pengeboran, terjadi aktivitas seismik di salah satu poros. Di layar monitor, mereka melihat makhluk-makhluk misterius naik ke permukaan melalui lubang pengeboran. Visuals coming up now. Makhluk-makhluk itu kemudian masuk ke area fasilitas lalu menyerang para pekerja. Lalu tak lama berselang, muncul jutaan monster dari dalam perut bumi melalui lubang bekas tambang raksasa dan disertai terjadinya gerhana. Monster-monster tersebut terbang ke segala penjuru, menginvasi beberapa negara hingga menewaskan jutaan nyawa manusia. Para ahli menyebut mereka ini adalah makhluk purba yang tertidur di dalam perut bumi. Namun sebagian lagi menganggap mereka adalah iblis dari neraka yang dikirim untuk memusnahkan umat manusia, atau yang kita sebut sebagai hari kiamat. Kebanyakan dari monster itu berwujud burung purba, namun ada juga yang berwujud mirip manusia serta hewan berkaki empat. Pihak militer dunia pun bersatu membasmi monster-monster tersebut. Sampai akhirnya monster-monster itu kewalahan kemudian kembali ke perut bumi disertai berakhirnya gerhana. Hal ini berarti kemunculan monster dari perut bumi itu berkaitan dengan terjadinya gerhana. Nah, sejak kejadian tersebut, pemerintah dunia menggabungkan kekuatan militer serta membangun fasilitas yang disebut dengan gerbang di setiap celah dalam di seluruh dunia, dengan tujuan mencegah makhluk-makhluk itu muncul ke permukaan. 15 tahun kemudian, kita berkenalan dengan seorang pria bernama David yang bekerja sebagai tukang bersih-bersih di kantornya, termasuk mencari bangkai koruptor di celah sempit. Padahal David itu sudah berulang kali meminta bosnya untuk memperbaiki lubang di atap agar binatang-binatang itu tidak mati karena terjebak. Diketahui David ini adalah seorang duke atau duda kere. Dia pernah menikah dengan seorang guru SMA bernama Laura. Namun hingga saat ini belum diketahui alasan mereka berpisah. Padahal Laura saat itu baru saja melahirkan bayi laki-laki bernama Tyler. Meski begitu, keduanya tetap berhubungan baik. Mereka secara bergantian merawat Tyler hingga tumbuh remaja. Karena itu, meski kedua orang tuanya berpisah, Tyler ini memiliki kepribadian yang baik. Bahkan membuat seorang gadis yatim piatu bernama Maddie jatuh cinta padanya. Lalu di taman, Maddie terlihat gelisah karena khawatir akan terjadinya gerhana di keesokan harinya. Dahulu orang tuanya pernah cerita bahwa sekitar 15 tahun yang lalu monster iblis muncul dari dalam perut bumi bertepatan dengan peristiwa gerhana. Jutaan nyawa melayang dalam insiden itu, dan ia berharap peristiwa yang disebut dengan hari perhitungan atau Day of Reckoning itu tidak terjadi lagi. Split up after I was born. Tyler pun mencoba menenangkannya. Sudah berulang kali mereka mengalami gerhana, namun tidak pernah ada monster yang muncul. Tapi jika hal itu terjadi, Tyler berjanji akan melindunginya. Selain itu, Tyler berencana menghabiskan akhir minggu bersama ayahnya, lalu menawari Maddie liburan bersama. Meski selama ini Tyler itu lebih banyak tinggal bersama sang ibu karena memiliki ekonomi yang lebih baik, tapi Tyler justru lebih dekat dengan sang ayah. Karena David adalah sosok ayah pengertian dan memiliki sikap yang lebih dewasa daripada ibunya. Sementara di tempat lain, seorang kolonel bernama Garrett melakukan pemeriksaan pada salah satu fasilitas gerbang. Setelah dirinya mendapat laporan terjadinya aktivitas seismik di area tersebut, yang juga terjadi di beberapa fasilitas lain. Anomali tersebut membuat beberapa protokol keamanan gerbang mengalami malfunction. Ketika Garrett mencoba mereset sistem, malah terjadi korsleting, membuat salah satu celah terbuka di mana ada seekor monster mengendap-endap keluar. Kemudian di malam harinya, David menjemput Tyler untuk menginap di rumah sang ayah. Seperti biasa, David menyapa Laura dengan hangat. Dan sebelum pergi, Laura berpesan agar David menjaga Tyler selama terjadi gerhana. Can I drive? No.
which scientists say is eerily similar to the events preceding the Day of Reckoning. Nah, ketika mereka berdua lagi duduk nonton televisi, mereka dikejutkan dengan berita tentang terjadinya peristiwa misterius di seluruh dunia, yaitu kematian massal ikan-ikan di laut serta migrasi massal kawanan burung. Ditambah besok akan terjadi gerhana, yang menurut para ilmuwan, 3 peristiwa tersebut sama persis dengan peristiwa yang terjadi sebelum hari perhitungan. Besar kemungkinan umat manusia akan menghadapi kepunahan untuk sekali lagi. He's coming, Lucifer! Esok paginya mulai bermunculan komunitas pemuja hari kiamat. Menurut mereka, monster-monster tersebut memang sengaja dikirim untuk membersihkan dunia dari dosa, dari para koruptor dan tentu saja dari para pemimpin negara yang suka menipu rakyatnya demi keserakahan jabatan dan kekuasaan turun-temurun. Sesaat kemudian, Laura menelpon meminta David dan Tyler segera menemuinya. Laura dan rekan kerjanya bernama Milton akan membawa mereka ke tempat penampungan untuk berlindung dari serangan monster. Akan tetapi, Tyler yang mengkhawatirkan keadaan Maddie diam-diam pergi ke taman untuk menemuinya. David yang terlambat menyadari hal tersebut memberitahu Laura bahwa Tyler pergi entah kemana. Jadi sebaiknya mereka bergegas mencari Tyler sebelum gerhana terjadi. Don't leave me. Sementara di taman, saat Tyler dan Maddie lagi asik rebahan, mereka dikejutkan suara gemuruh di langit, disertai kemunculan kawanan burung yang bermigrasi secara massal. Peristiwa tersebut membuat orang-orang menjadi panik. Jalanan macet parah karena semua orang berlomba-lomba sampai ke tempat perlindungan. Tyler kemudian menghubungi David dan Laura untuk menjemputnya di taman. Dan setelah mereka bertemu, mereka pun bergegas pergi ke tempat perlindungan. Namun sesampainya di sana, ternyata hanya wanita dan anak-anak yang diperbolehkan masuk. Padahal Laura sudah mendaftarkan hak prioritas agar ia dan koleganya bisa masuk ke dalam. David lalu meminta Laura dan Tyler segera ikut dalam antrian, sementara ia dan Milton akan mencoba berlindung di tempat lain. Akan tetapi, Tyler yang enggan meninggalkan sang ayah memilih ikut bersamanya. Laura menyusulnya dan David pun kembali memaksa keduanya masuk ke bunker perlindungan. Namun sayangnya, kapasitas bunker sudah penuh dan militer melarang siapapun masuk ke dalam meskipun mereka punya hak prioritas. Sorry, sir. Women and children. Secure basement. Milton. David meminta Milton membawa mereka ke tempat saudaranya yang bernama Ted. Dia punya bunker perlindungan di padang pasir pinggiran kota. Tapi perjalanan mereka terhambat karena jalanan penuh dengan kendaraan sementara gerhana sebentar lagi terjadi. Kembali ke fasilitas, ketika Garrett dan yang lain hendak memeriksa celah tambang, mereka dikejutkan kemunculan monster yang sedari tadi mengintai. Monster itu menyerang semua orang kecuali Garrett yang berhasil melarikan diri. Dan bersamaan dengan hal tersebut terjadilah gerhana matahari. Jutaan monster iblis keluar dari dalam perut bumi, termasuk dari celah yang seharusnya ditahan gerbang namun tidak berfungsi. Dan sayangnya, ketika David dan yang lain hendak melanjutkan perjalanan, seekor monster menangkap Milton. David pun bergegas melanjutkan kendaraan. Dan untuk mempersingkat perjalanan, David lewat banjir kanal tanpa tahu seekor monster diam-diam memperhatikan mereka. Nah, yang menjadi pertanyaan sebenarnya dari mana asal monster-monster tersebut? Dan kenapa baru muncul di abad ini setelah umat manusia hidup sekian lama di permukaan bumi? Sebagai seorang guru yang juga ikut terlibat dalam penelitian bersama ilmuwan, Laura menjelaskan, ada kemungkinan makhluk-makhluk itu sudah ada sejak ribuan bahkan ratusan ribu tahun serta tinggal dan hibernasi di dalam perut bumi yang sangat dalam, di mana teknologi manusia belum mampu menjangkaunya. Karena itulah keberadaan mereka sulit dideteksi oleh para ilmuwan sampai akhirnya mereka keluar ke permukaan bumi. Sebagian berpendapat mereka keluar karena kehabisan sumber makanan setelah hibernasi. Namun ada juga yang bilang mereka keluar karena kehendak alam untuk membersihkan manusia dari dosa. Meski begitu, para ilmuwan juga mendapati bahwa tubuh mereka ternyata sangat rentan terhadap air dingin dan garam. We need a new ride. Celakanya, kendaraan yang mereka naiki hampir kehabisan bahan bakar. David lalu menghentikan mobilnya untuk memeriksa salah satu kendaraan di depannya. Namun tiba-tiba seorang pria tua mengagetkannya di dalam mobil tersebut. Ia meminta David jangan bersuara karena ada monster iblis berwujud seperti banteng.
Lalu David diam-diam memundurkan kendaraannya lalu meminta yang lain segera pindah. Sialnya, monster banteng itu menyadarinya. Pria tua itu turun dari mobil mencoba menghalaunya dengan garam, tapi monster itu terlalu kuat lalu membunuhnya. David pun buru-buru tancap gas sebelum makhluk itu memangsa mereka semua. Sampai di bunker perlindungan, David meminta saudaranya membuka pintu. Ted bukan tidak ingin melakukannya, tapi seseorang menodongkan senjata padanya. Di saat yang bersamaan, ribuan monster iblis muncul di atas bukit bebatuan. Dan betapa beruntungnya mereka, pintu bunker tiba-tiba terbuka. Dan mereka pun bergegas menyelamatkan diri. Selain Ted dan istrinya yang bernama Stella, ternyata ada Kolonel Garrett yang berlindung di tempat ini pasca serangan di fasilitas. Garrett's father and I were in the Gulf War together. Dahulu, Ted dan ayah Garrett adalah sama-sama pejuang di Perang Teluk. Jadi keduanya sudah saling mengenal sejak sekian lama. Akan tetapi, satu hal yang mengganggu pikiran David, kenapa Ted begitu lama membuka pintu. Ia curiga Garrett sebenarnya berniat tidak baik terhadap mereka. Now how about we get dinner started, huh? Burn through some time here. Dan meski sudah berjam-jam berlalu, monster iblis itu ternyata masih ada di depan pintu berusaha masuk ke dalam. I think it's crystal clear that these things are the devil's work. Garrett percaya monster-monster itu adalah karya iblis yang sengaja dikirim untuk menguji manusia. Mereka memiliki bentuk yang tidak lazim. Dan bagaimana mungkin makhluk hidup biasa dapat bertahan dengan baik di dalam perut bumi jika mereka tidak memiliki kekuatan gelap. I'd be happy to take the first watch. Sebelum bergabung dengan militer, Garrett pernah bekerja di tambang di mana monster-monster itu muncul untuk pertama kalinya. Saat itu ada ratusan pekerja terbunuh dan hanya dirinya yang selamat. Karena itu, Garrett sangat bersyukur hidupnya sekarang adalah kesempatan kedua. Buried myself. Sambil mendengarkan Garrett cerita, David diam-diam mengambil pisau untuk berjaga-jaga. Namun Garrett menyadarinya lalu menodongkan senjata dan meminta David meletakkan pisau tersebut. What the hell is this? He was not gonna let me in. Ketegangan pun terjadi di antara keduanya. Ted berkata saat Garrett mendatangi tempat ini, Ted sebenarnya tidak ingin membuka pintu untuknya. Karena ia tahu Garrett hanya akan membawa masalah. Tapi karena Stella kasihan, akhirnya Ted mau membuka pintu. Namun yang terjadi, Garrett justru menyandera mereka berdua. Dan itulah alasan kenapa Garrett melarang Ted membuka pintu saat David datang hanya semata-mata untuk membalasnya. Namun tanpa mereka sadari, seekor monster berwujud kelabang raksasa masuk melalui celah sempit kemudian menyerang Stella. Ted buru-buru menaburkan garam, sementara David merebut senjata Garrett lalu menembaki kelabang tersebut untuk menyelamatkan Stella. Meski selamat, sayangnya Stella mengalami luka parah di lehernya dan harus segera diobati. You're gonna be okay, okay? We don't have much time. Stella. Sementara di luar, seekor monster banteng berukuran jumbo mulai mendobrak pintu. David menyarankan agar mereka segera meninggalkan tempat ini, karena cepat atau lambat pintu itu akan segera jebol. It's a back tunnel. Ted lalu memberitahu, tempat ini terhubung dengan terowongan yang mengarah ke lembah. Tapi masalahnya, bagaimana cara mereka pergi ke tempat perlindungan? It's got a full tank of gas. I can get you a long way from here. Then go where? Garrett berkata, satu-satunya tempat aman adalah fasilitas gerbang. Di sana, mereka memiliki kamar yang aman untuk bertahan sampai monster-monster itu berhasil diatasi. Beruntung, kendaraannya terparkir tak jauh dari lembah dan mereka bisa ke sana dengan segera. Singkat cerita, Ted menunjukkan gudang penyimpanan senjata miliknya, lalu membekali semua orang dengan senjata untuk bertahan. Di antaranya ada bom garam, granat launcher, serta senjata berat lainnya. You never know. Sebelum meninggalkan bunker, David sengaja membuka pintu depan untuk memancing monster-monster itu masuk ke dalam. Setidaknya, hal itu akan mengalihkan perhatian mereka ketika David dan yang lain kabur ke lembah. Let's go, 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 go. Sampai di atas lembah, mereka melihat keadaan kota benar-benar memprihatinkan. Dan setelah berhasil menemukan mobilnya, Garrett meminta yang lain segera naik karena monster-monster itu mulai berdatangan. What was that? Namun tanpa diduga, Stella yang merasa kesakitan karena lukanya merebut pistol Ted untuk bunuh diri. Ted memohon agar Stella menghentikan perbuatannya. Di lain sisi, monster-monster itu mulai mendekat.
Stella berlari ke arah mereka untuk mengalihkan perhatian, dan Garrett pun memanfaatkan situasi itu untuk melajukan mobilnya. Sepanjang jalan, mereka mendengar berita bahwa pusat evakuasi tidak bertahan, dan beberapa tempat penampungan berhasil diterobos monster-monster tersebut. Sampai di fasilitas gerbang, mereka segera masuk ke dalam. Maddie melihat punggung Ted berdarah karena serangan monster sebelumnya. Garrett berkata mereka harus ke ruang medis di lantai bawah untuk mengobati lukanya. Selain itu, mereka juga harus menghidupkan fasilitas ini agar bisa mengaktifkan sistem keamanan. Karena itu, Garrett minta mereka berpencar. David dan Garrett akan pergi ke ruang mesin, sementara yang lain pergi ke ruang medis. Flooding it with salt water as a defense measure. Garrett lalu menjelaskan fasilitas ini memiliki saluran pipa di seluruh ruangan yang secara otomatis akan menyiramkan air garam ketika monster-monster itu terdeteksi. Tapi pipa-pipa itu kosong dan mereka harus membuka katup tangki untuk mengalirkan air. Dan setelah menemukan power outlet, mereka segera menyalakannya. Go, Dad. Nah, saat David dan Garrett hendak mencari yang lain, mereka mendengar suara monster. Keduanya pun bergegas ke ruang medis, lalu memperingatkan yang lain bahwa mereka harus mencari tempat yang lebih aman. Karena gerhana masih tersisa 2 jam lagi sebelum monster-monster itu kembali ke perut bumi. Volatile chemicals, so the doors are blast-proof. Garrett lalu menyarankan agar mereka kembali ke atas, lalu berlindung di ruang penyimpanan bahan kimia di dekat pintu masuk daripada dimakan monster di bawah sini. Namun sialnya, seekor monster menemukan mereka. Mereka berhasil membunuh monster tersebut, tapi keributan itu memancing monster-monster yang lainnya. Dan parahnya, Garrett malah meninggalkan yang lainnya lalu bersembunyi di sebuah ruangan. These are dispersal lines here, so the circulation tank must be... David lalu berencana pergi ke tangki air untuk mengalirkan air ke seluruh fasilitas, lalu meminta yang lain pergi mencari tempat persembunyian. Setelah berhasil melakukannya, David bersembunyi di lorong ventilasi udara tanpa sadar seekor monster membututinya. Beruntung, David membawa granat garam untuk membunuh monster tersebut. Dan hanya dalam sekejap, tubuh monster itu lenyap tak tersisa yang membuat David yakin makhluk itu adalah iblis. Oh my God, look! Sementara di lorong, Tyler dan yang lainnya dikepung monster. Ted mengorbankan diri untuk melindungi yang lainnya. Dan di saat yang bersamaan, air garam sudah mencapai seluruh fasilitas, kemudian membunuh monster-monster tersebut. Tak lama berselang, terdengar suara gemuruh yang disebabkan jutaan monster iblis kembali ke bawah tanah karena gerhana sudah berakhir. Nah, saat Tyler dan yang lain hendak kembali ke atas, Garrett tiba-tiba nongol lalu menembak bahu Tyler. None of us will. Jika dilihat dari kondisinya, Garrett sepertinya terinfeksi monster yang mempengaruhi pikirannya. Untungnya, David datang tepat waktu lalu menghajarnya. Akan tetapi, masalah belumlah usai. Tiba-tiba muncul seekor monster iblis berwujud kecoa raksasa berkaki 1000. Monster itu sepertinya adalah sesepuh dari para monster. Bahkan tembakan gak mempan terhadapnya. Monster itu menyerang Garrett. David dan yang lain bergegas kabur ke ruang bahan kimia. Lalu mereka bersama-sama membuat bom garam. Dan tepat ketika monster itu menerobos pintu, mereka melempar bom itu untuk membunuhnya. Dengan berakhirnya gerhana, maka berakhir juga teror iblis di permukaan bumi. Meski banyak manusia menjadi korban, jumlahnya jauh lebih sedikit daripada kejadian 15 tahun yang lalu. Umat manusia akan memperbaiki di mana kesalahan mereka, agar nantinya lebih siap dalam menghadapi kemunculan iblis di kemudian hari. Setelah kejadian ini, David dan Laura memutuskan berdamai demi keutuhan keluarga dan akhirnya film pun selesai. Nah, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah bertaubatlah sebelum hari kiamat tiba. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.